Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Kamu baca buku, halamannya maju, checklist reading challenge ke centang. Tapi pas ditanya isinya tentang apa, kamu bengong. Terus jawabnya cuman, pokoknya bagus deh tentang kehidupan gitu. Jujur aja, itu rasanya kayak kamu makan nasi padang tapi nggak ngerasa kenyang. Cuma dapet capek ngunyahnya doang. Sia-sia dong. Di video ini aku bakal kasih cara membaca yang bener-bener kepakai, bukan buat kelihatan rajin, tapi biar isi buku nempel di kepala dan kepakai di hidup nyata. Kalau kamu sering ngerasa baca tapi cepat lupa, buku banyak tapi bingung isinya, atau capek baca tapi hidup nggak berubah, video ini bakal relevan banget buat kamu. Aku udah ngerangkum 7 jurus praktis. Dan dengerin ini. Jurus nomor 4 adalah kunci yang paling sering dilewatkan orang, padahal itu yang bikin ilmu kamu jadi permanen. Jadi pastiin tonton sampai habis kalau kamu nggak mau investasi waktu dan uang kamu buat beli buku jadi sia-sia. Yuk, kita ngobrol santai. Let's go! 1. Tentukan kenapa kamu baca. Kesalahan paling umum saat membaca itu simple, langsung baca. Padahal sebelum buka halaman pertama, kamu cuma perlu satu pertanyaan kecil. Aku baca ini buat apa? Buat hiburan, nyari solusi, nambah skill? Karena tanpa tujuan, otak kamu bingung harus nyimpen apa. Tambahin satu hal lagi, lingkungan. HP yang bunyi ting itu bukan notifikasi biasa, itu godaan berwujud suara, dan posisi tubuh juga ngaruh. Tiduran plus buku sama dengan kombinasi sakral menuju ketiduran. 2. Skimming sebelum deep dive. Sebelum baca serius, intip dulu bukunya. Lihat judul, daftar isi, subbab, gambar, ringkasan belakang. 5-10 menit aja. Ini kayak sebelum naik gunung, kamu lihat peta dulu. Bukan langsung lari ke semak-semak. Hasilnya, otak kamu punya kerangka, jadi informasi baru nggak jatuh berantakan. 3. Ubah judul. Jadi pertanyaan, biar otak nggak ngantuk. Kenapa baca pasif itu bikin cepat capek? Misalnya ada subbab, manfaat tidur, jangan dibaca polos. Ubah jadi, kenapa tidur bikin otak lebih pinter? Apa efek kurang tidur ke fokus? Sekarang kamu nggak cuma baca, kamu nyari jawaban. Dan otak jauh lebih semangat kalau diajak nyari, bukan disuruh nerima. 4. Jangan cuma baca, ajak buku ngobrol. Membaca efektif itu aktif, bukan pasrah. Dan ini penting, jangan anggap buku itu suci. Ini kesalahan banyak orang Indonesia. Buku dianggap harus bersih, mulus, nggak boleh lecek. Padahal buku itu alat, bukan pajangan museum. Stabilo buat ide penting, sticky note buat komentar kecil. Coret, tandain, kasih tanda tanya, dan kalau ketemu kata asing, jangan di-skip. Satu kata nggak ngerti bisa bikin satu halaman kehilangan makna. Eits, bentar. Sebelum lanjut ke tips yang lebih dalam, kita masuk ke segmen favorit kita, Mifta, mitos atau fakta. Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan, membaca cepat, speed reading adalah cara terbaik untuk menguasai banyak buku dalam waktu singkat. Mitos atau fakta? Jawaban, mitos. Penjelasan, membaca itu bukan lomba lari, tapi soal pemahaman. Speed reading sering bikin kita tahu kulitnya, tapi kehilangan jiwanya. Pasti kamu pernah nonton ringkasan film di YouTube kan? Kita tahu endingnya, tapi sebenarnya kita nggak ngerasain emosinya. Kita nggak bisa merasakan adrenalin naik saat seorang korban dikejar psikopat. Untuk buku non-fiksi yang berat, baca pelan tapi dalam jauh lebih efektif daripada cepat tapi besok lupa. 5. Visualisasikan di kepala biar nempel lebih lama. Ini poin penting yang sering dilewatin. Otak kita itu lebih suka gambar daripada tulisan. Kalau buku bilang, Manajemen prioritas itu penting. jangan berhenti di kalimat itu.
Bayangin otak kamu kayak HP dengan baterai 5%. Kamu harus milih dipakai buat balas chat penting atau habis buat scrolling sosmed nggak jelas. Dengan bikin visual, analogi, atau personifikasi, informasi berubah dari teks jadi pengalaman di kepala. Dan itu bikin ilmu jauh lebih susah hilang. Oke. 6. Biar nggak lupa, rangkum dan ajarkan Feynman Teknik. Setiap selesai satu bab, paksa diri kamu buat ngerangkum cuma 3 kalimat. Nggak boleh lebih. Ini bikin otak milih mana inti, mana hiasan, terus naik levelnya. Coba ajarkan ke orang lain. Bayangin ada anak umur 10 tahun nanya ke kamu, Buku itu isinya apa sih? kalau kamu bisa jelasin tanpa kata ribet, itu tanda kamu beneran paham. Bisa lewat cerita ke temen, nulis status, atau ngomong sendiri depan cermin. Ingat, to teach is to learn twice. 7. Praktekkan satu hal. Cuma satu. Ini pembeda terbesar antara pembaca biasa dan pembaca yang hidupnya berubah. Ilmu yang enggak dipraktekin itu cuma jadi beban pikiran. Habis baca buku, jangan langsung pindah ke buku lain. Pilih satu hal kecil yang bisa kamu lakuin besok. Baca buku kesehatan, besok pagi minum air putih 2 gelas. Baca buku produktivitas, besok pagi bikin to-do list. Satu aksi nyata lebih berharga daripada 1000 teori di kepala. 8. Jangan kejar banyak, kejar konsisten. Masalahnya sering bukan malas, tapi kebanyakan gaya. Target, jangan satu buku sehari, tapi 10-15 menit konsisten. Dan ini penting, nggak semua buku wajib ditamatkan. Kalau nggak relevan, berhenti itu bukan kalah. Itu tanda kamu menghargai waktu. Ringkasan. Jadi, membaca yang benar itu bukan soal cepat, tapi soal tepat. Tentukan niat, biar otak nggak tersesat. Skimming dulu, biar tahu medan yang dituju. Baca dengan nanya, biar nggak lupa di kepala. Jangan takut coret-coret, anggap buku itu sahabat. Gunakan visual, biar memori jadi spesial. Ceritakan kembali, biar ilmu makin abadi. Praktekkan satu hal, biar hasilnya nggak mustahil. Konsisten baca tanpa perlu maksa. Buku yang bagus nggak bikin kamu terlihat pintar. Buku yang dibaca dengan benar bikin hidup kamu bergerak perlahan, tapi nyata. Membaca bukan tentang cepat menamatkan, tapi tentang pelan memahami makna kehidupan. Buku tak mengubah hidup dalam semalam, namun menyalakan lampu kecil di jalan yang kelam. Jika hari ini kamu membaca satu halaman dengan sadar, besok pikiranmu selangkah lebih lebar dan benar. Karena ilmu tak tumbuh dari halaman yang habis, melainkan dari makna yang kamu praktikkan dengan tulus dan manis. Makasih banget ya udah nemenin aku ngobrol sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, coba dong tulis di kolom komentar satu judul buku yang pengen banget kamu tamatin bulan ini. Mari kita saling semangatin. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, share, dan subscribe plus nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten yang bikin belajar terasa lebih manusiawi.